Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi. Nah, penyetaraan reaksi redoks ini yang kita mau bahas bukan penyetaraan reaksi biasa ya, tapi ini penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi. Biasanya ini dipelajari kalau penyetaraan reaksi biasa itu biasa dipelajari kelas 10 IPA. Sedangkan kalau dengan metode bilangan oksidasi, metode ion elektron itu belajarnya di kelas 12 IPA ya. Oke, sekarang untuk nomor 1. Soalnya adalah di suasana asam, sedangkan nomor 2-nya kita mau nanti suasananya adalah basa. Bedanya di mana? Bedanya kalau suasana asam nanti kita tambahkannya adalah senyawanya H+, kalau asam kan H+ dan H2O. Sedangkan untuk suasana basa itu lebih identik dengan OH- dan H2O-nya tetap. Oke, untuk soal nomor 1, Cr2O7- ditambah dengan C2O42- akan menjadi Cr3+ ditambah dengan CO2. Nah, caranya bagaimana? Karena ini dengan metode bilangan oksidasi, maka kita cari dulu bilangan oksidasi suatu senyawa atau unsur yang tidak diketahui ya. Yang pertama ini Cr2O7-. Kalau ada muatannya seperti ini, maka sama dengannya muatan. Jadi ini adalah muatannya -2, berarti kita buat di sini sama dengannya -2. Nanti bagi ini juga nih, ada muatannya, berarti sama dengannya -2. Ini nanti belakangan yang ini CO2 ini tidak ada min atau plus di atasnya, maka sama dengannya harus dibuat 0. Bedanya seperti itu. Oke, sekarang kita juga harus tahu kalau ada bilok yang sudah ketetapan seperti O. O itu biloknya ketetapan ya, jadi -2. Umumnya -2. Karena di sini atomnya ada 7, jadi -2 dikali 7 hasilnya adalah -14. Maka Cr yang di sini yang kita cari ya. Yang di sini yang kita cari Cr-nya. Ini Cr-nya 2. Nah, Cr di sini berarti ini -14-nya pindah ke kanan, jadi -2 pindah ke kanan jadi positif. -2 tambah 14 hasilnya adalah 12. Ini Cr-nya atomnya ada 2, maka Cr-nya ini tadi kita tulis dulu 12 karena -2. 14-nya pindah jadi plus 14 sama dengan 12. Karena atom Cr-nya ada 2, jangan lupa dibagi 2, jadi hasilnya positif 6 untuk biloks Cr. Ya, sekarang Cr di ruas kanan, kita lihat dulu Cr-nya di ruas kanan. Ini Cr-nya 3+, tidak ada atom lain, maka ini harus sama dengan muatannya. Karena di sini 3+, ya di sini biloksnya udah pasti 3. Kalau nanti Cr misalkan 2-, maka biloksnya -2 misalnya ya. Misal di sini Cr-nya -2, ya biloksnya -2. Jadi sesuai muatannya, seperti itu. Kita hapus ya, ini hanya contoh. Oke, udah. Sekarang kita lihat lagi di ruas kiri. Ini setelah tanda panah sama sebelum. Jadi yang sebelum ini kiri, ini setelah tanda panah ini adalah kanan, ya. Oke, sekarang kita lihat di sini O umumnya -2. -2 karena atomnya ada 4, -2-nya dikali 4 jadi -8. Maka C di sini C-nya kan 2. Sama, C-nya jadi berapa? Ini -2 ini ditambah 8 karena pindah ruas jadi positif. -2 tambah 8 hasilnya 6. Ingat C atomnya ada 2, jadi jangan lupa dibagi 2. Jadi positif 3. Oke, sekarang kita lihat di sini CO2 sama dengan 0. Maka O itu ketetapannya tadi adalah -2. Karena atomnya ada 2, jangan lupa dikali -2 kali 2, jadi dikali dengan banyak atom jadi -4. Maka C di sini cuma 1, jadi C-nya langsung kalau di sini. Ya. Jadi 0 tambah 4 jadi positif 4. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita buat siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Cr di sini ya, yang ini Cr tadi ya. Cr ini adalah positif 6. Kita mau garis ke Cr juga ke sini. Sedangkan dia positif 3.
6 ke 3 ini adalah turun ya, angkanya turun, maka dinamakan reduksi. Seperti itu. Maka C di sini tadi kan biloxnya positif 3. Kita buat C di sini. Nah. Oh, sebentar. Ini amburadul. Oke, sebentar. Ini nah seperti ini. Nah, maka C yang di sini adalah positif 4. C di sini positif 3, di sini positif 4, maka 3 ke 4 kan naik, maka dinamakan oksidasi. Jadi bilok yang naik namanya oksidasi, sedangkan bilok yang turun adalah reduksi. Oke, untuk lebih jelas ini aku turunin ke bawah dulu sebentar. Nah, udah kita turunin, sekarang kita tulis reduksi. Ini biar lebih enak, reduksi re aja lah ya. Tadi reduksi itu Cr2O7 menjadi Cr3+. Kita tulis Cr2O7 2- akan menjadi reduksinya akan jadi Cr3 positif. Yang mengalami reduksi kan yang Cr, maka kita cek dulu atom Cr. Atom Cr ini di sini di kiri ada 2, di kanan baru 1. Kita buat samain dulu. Kita setarakan dulu, di sini 2, di sini 1. Maka ini kita kali 2 langsung. Kita taruh 2 di situ. Di sini 2, di sini 2. Oke, udah setara. Setelah itu baru kita taruh biloxnya. Tadi Cr di kiri, di sini positif 6. Di kanan di sini positif 3. Nah, selisih 6 ke 3 itu selisihnya adalah 3. Lalu dikali, jangan lupa kita kali dengan atom yang bereaksi. Di sini tadi yang bereaksi adalah 2, di sini 2, di sini Cr-nya 2. Maka kita kali 2. Ya. Setelah itu kita tulis lagi ke bawah oksidasi, oks aja ya. Oke, oksidasi itu dari C2O4 2- akan menjadi CO2. Maka kita tulis di sini C2O4 2- akan menjadi CO2 seperti ini. Nah, setelah itu kita cek dulu atom yang mengalami oksidasi kan C ya. C-nya di sini 2, di sini C-nya cuma 1. Kita setarakan dulu, langsung aja kita kali 2. Nanti kalau ada 3 ya kalau di sini 3, di sini 1 ya kalinya dengan 3 dan seterusnya. Oke, C-nya udah setara, baru kita tulis bilox yang tadi. C di sini adalah positif 3, kita tulis di sini positif 3. C yang di kanan yang ini adalah positif 4. Selisih dari 3 ke 4, selisihnya adalah 1. Sedangkan atom yang bereaksi jangan lupa kita kali dengan atom bereaksi. Di sini atom yang bereaksinya 2, di sini 2. Berarti kali 2 untuk yang mengalami oksidasi, ya. Sama-sama dikali 2, maka boleh kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan 2-nya kita coret aja karena sama, ya. Oke, jadi sama dengannya adalah di sini 3, di sini 1. Berarti ini 3, di sini sama dengan 1. Setelah itu jangan lupa kita eliminasi karena ini harus sama. Ya. Atau enggak kita balik. Ya, eliminasi atau kita balik. Maka di sini kalau udah 3, jadi ini kita tuker aja. Lebih enak seperti ini. Atau eliminasi juga boleh. Jadi kalau kita mau eliminasi ini dikali 1, di sini dikali 3 gitu ya. Maka pengali satunya ini kita kali ke sini gitu. Jadi kalau kita mau turunin lagi sedikit ke bawah, 1 dikali Cr2O7. Berarti ini kan Cr2O7-nya. Kita kali Cr2O7-nya kita kali 1, ini tetap. Ini dikali 1 ya, ini 2. Jadi yang kita ambil ini adalah pengali ini. Yang eliminasinya 1 kali Cr2O7, jadi kita buat di sini ya, kita tulis lagi di sini Cr2O7 2- dikalinya dengan 1, maka 1 tuh nggak usah ditulis, ditambah ya. Di sini ada ini langsung ya C2O4 2- ini ya C2O4 2- dikali 3, maka depannya kita kali 3. Nah, ini kita tulis 3. Nah, C2O4 boleh. C2O4 2-. Nah, ini adalah di ruas kiri. Ini sama ini di ruas kiri. Udah kita tulis. Setelah kita kali ya, ini dikali 1, ini dikali 3. Jangan lupa. Setelah itu, kita buat tanda panah cuma ada jarak. Ini buat H sama H2O nanti maksudnya seperti itu. Oke, di sini yang di kanannya ada 2 Cr3+ dikali 1, berarti 2. Tetap 2 Cr.
boleh 2Cr3 positif ditambah ini 3 dikali 2. 3 dikali 2 lah 3 dikali 2 jadinya adalah 6 CO2. Nah, seperti ini 6 CO2. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat ini di ruas kiri sama di ruas kanan yang mengalami reduksi dan oksidasi udah sama nih atomnya, di sini 2, di sini 2. C-nya di sini 6, di sini juga 6. Oke, kita turunin lagi sedikit ya sebentar. Oke, udah diturunin. Sekarang kita cek muatan. Muatan di kiri. Oke, kita cek muatan yang di kiri ada ini min 2. Ini 1 dikali min 2 min 2. 3 dikali min 2 itu ditambah min 6, jadi min 8. Muatannya ada di kiri, ada min 8. Kalau di kanan muatannya 2 kali 3 positif atau plus 3, hasilnya positif 6 ya. Maka tadi kita lihat ini, kalau suasana asam ditambahnya H+, logikanya H+ harus ada di ruas kiri. Kenapa? Karena minus 8. Biar jadi 6 berarti ditambah gitu. Tambah aja 8 tambah 6 kan 14, tambah 14 H positif. Karena kan 14 di min 8 tambah 14. Ini 14 kali positif 1 itu kan 14. Jadi kalau mau ditambah seperti ini, tambah 14 boleh, sama dengan kan positif 6. Jadi muatannya sama ya. Oke, setelah itu karena setelah muatannya sama, kita di kanan pasti karena di kiri udah ditambah H+, maka ditambah di kanan adalah H2O. H2O nya sebanyak berapa? Kita cek. H di sini 14, maka di sini tambah H2O. Sebanyak berapa? Ini kan 14. Berarti dibagi 2 karena di sini ada angka 2 di sini, maka 7. 7 kali 2 kan 14. H-nya sama 14. Maka O-nya kita cek di sini 7. O-nya sama dengan 7. 3 kali 4 12. Jadi O-nya 19. Yang di sini tadi kan Cr udah sama, H udah sama, C udah sama, tinggal O aja kan yang belum. Ini 6 kali 2 12. 7 kali 2 7. Jadi sama-sama 19. Maka ini sudah setara baik jumlah atom maupun muatannya. Ini sudah selesai untuk yang nomor 1 dalam suasana asam. Oke, untuk yang suasana basa tinggal kita turunin ke bawah aja. Oke, suasana basa ini kita mundurin lagi. Nah, oke, pertama-tama selalu kita cari biloxnya, karena ini dengan menggunakan metode bilox. Cuma nanti kalau basa OH- dan H2O. Cl2 adalah unsur bebas, maka otomatis 0. Ingat, yang unsur bebas itu 0, artinya tidak ada atom lain selain atom itu sendiri. Cl2, N2, O2 gitu ya, N3 dan seterusnya. Kalau ini ada muatannya berarti sama dengan muatan min 1 ya. Ini O tadi itu ketetapan, biasanya umumnya min 2 karena atomnya ada 3, min 2 kali 3 min 6. Maka ini udah dapat I. I-nya sama dengan min 1, ini pindah ruas ke kanan, min 1 tambah 6, jadi positif 5. Seperti itu. Oke, Cl di sini karena muatannya min 1 tidak ada atom lainnya, maka otomatis min 1. Yang di sini O4 min sama dengannya min 1. Ya. Ingat, O itu umumnya min 2 kali 4, atomnya ada 4 jadi min 8. Maka di sini I. Jadi I di sini sama dengan min 1, ini pindah ruas, min 1 tambah 8 jadi positif 7. Oke, sekarang kita tulis ini 0, Cl di kiri 0, Cl di kanan min 1. Dari 0 ke min 1 akan mengalami penurunan, namanya reduksi, penurunan bilox. I di sini positif 5 naik ke positif 7, naik artinya mengalami oksidasi. Oke, sekarang kita tulis reduksi Cl2 menjadi Cl-. Atom yang mengalami reduksi Cl di sini 2, di sini baru 1. Jangan lupa setarakan, langsung dikali 2. Karena udah sama, boleh baru kita tulis di sini biloxnya 0. Boleh kita tulis ya 0.
Di sini min 1, min 1. Selisih dari 0 ke min 1 itu 1. Atom yang bereaksi di sini adalah 2, di sini juga 2, maka kita kali dengan 2. Oke, untuk oksidasi ya, sebentar ini kita hapus warnanya hijau dulu aja ya, biar bedain. Ini adalah oksidasi IO3-. IO3- akan menjadi ya yang di kanan ya oksidasinya, ini oksidasi ke sini. Kalau tadi reduksi ini ke sini ya. Jadinya IO4-. I-nya sama-sama 1, di sini 1, di sini 1, jadi nggak usah dikali, udah sama. Kalau tadi kan ini 2, ini 2, jadi makanya dikali 2 yang bereaksi. Kalau udah 1 ya udah, karena udah sama ya, yang mengalami oksidasi udah sama-sama 1, nggak harus dikali ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu baru kita tulis biloxnya I di sini positif 5, bilox I di sini positif 7. Ya, jadi dari 5 ke 7 selisihnya 2. Karena atom yang bereaksi di sini 1 ya, ya udah dikali 1. Oke, di sini kalau 1 kali 2 2, 2 kali 1 2. Ini karena sama ya, karena sama bisa kita buatnya seperti ini. Ya, karena sama ini kita sederhanakan 2 bagi 2. Di sini 1, di sini juga 1. Artinya 1 dikali Cl2. Kita tulis dulu ya, langsung aja ya kita tulis di sini. Ini di kanannya kita tulis dulu. Ini 1 dikali Cl2 tetap Cl2. Ditambah IO3- dikali 1 ya tetap IO3-. Ini kita ada bagian sedikit untuk OH atau H2O. Nah udah, sekarang ini adalah bagian kanan, 2 ini adalah bagian kanan, 1 dikali 2 Cl- berarti 2 Cl-. 2 Cl- ditambah dengan 1 dikali IO4-, 1 ya tetap IO4-. Nah ini udah sama dengan reaksinya. Cl-nya 2, di sini Cl-nya 2 kali Cl- ya 2. I-nya 1, di sini I-nya 1. Setelah itu langsung kita jangan setarakan O, kita cari dulu muatannya. Di kiri ini sebelum tanda panah ini adalah kiri, ini adalah kanan tadi seperti tadi. Di sini 0 muatannya. Di sini min 1. Ini enggak ada angka, berarti 1 kali min 1 ya min 1. 0 tambah min 1 hasilnya min 1. Yang di sini muatannya 2 kali min 1 min 2. Ini 1 kali min 1 ditambah min 1. Jadi min 3. Ingat, ini penambahannya dengan OH- dan H2O. OH-. Maka OH-nya harus diletakkan di kiri. Kenapa? Karena min 1 ditambah 2 min 2 itu kan akan jadi min 3. Nggak mungkin di sini karena minnya akan lebih banyak daripada di kiri. Nggak akan sama ya. Jadi ini logikanya ditambah OH- ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Kenapa? Karena min 1. Karena min 1 ini 2 kali min ditambah dengan min 2 atau min 2 langsung ya. Min 1 ditambah min 2 kan sama dengan min 3. Otomatis sama. Sama-sama muatannya min 3. Seperti itu. Ini ditambah dengan kita cek H-nya ada 2. 2 kali O, 2 kali H. Berarti di sini H2O-nya ada berapa? Hanya ada 1. Kenapa? H-nya kan 2. Di sini H-nya udah 2. Oke, sekarang kita cek O-nya ya. Apakah O-nya udah setara? Oke, O di sini 3. Di sini 2. Berarti kita buat deh ya, boleh. O sama dengan ini 3. Atomnya ini 3. Ini 2. 3 tambah 2 jadi 5. Di sini O-nya di sini 4. Di sini 1, jadi 5. Otomatis muatannya sama, atomnya juga sama. Muatannya sama-sama min 3, atomnya juga sama. Di sini 2, di sini 2 kali Cl ya 2. I-nya 1, di sini 1. H-nya 2, H-nya 2. O-nya juga di sisi kiri 5, di kanan juga 5. Seperti itu udah setara baik atom maupun muatan. Oke, ini adalah materi penyetaraan reaksi redoks dengan metode Bilox. Semoga bisa mengerti.